Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2251. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melihat itu, pupil mata Kincen dan Molly mengecil dan mereka semua merasakan perubahan di dunia virtual. Dunia virtual sudah memiliki kekuatan jurang sekarang. Kekuatan jurang yang telah tertidur selama bertahun-tahun ini tiba-tiba diaktifkan dengan cepat lalu menyapu ke arah leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi dan juga leluhur ketiga dari negara kuno Tianhuang dan ledakan. Cahaya hitam suci yang dipancarkan oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi dan sungai emas yang dilepaskan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun berguncang hebat. Di bawah hantaman tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, retakan pun muncul dalam sekejap dan tampaknya itu akan runtuh. Hahaha, buka! Sebuah suara gelap tertawa dan saat kekuatan leluhur kekaisaran mayat hidup abadi dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang melemah, sesosok yang mengerikan diproyeksikan keluar dari kabut jurang. Itu bergulir perlahan muncul dan memancarkan aura mengerikan, menekan semua dunia. Oh tidak, proyeksi lawan akan segera turun. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang seketika ekspresinya berubah. Adapun Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan 10.000 dewa, bahkan mereka lebih ngeri. Mundur, cepat mundur! Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo dan yang lainnya pun mundur dengan kasar. Mereka sudah berada di tepi dunia virtual dan buru-buru melangkah ke sungai panjang jalan mereka sendiri dan muncul di luar dunia virtual. Begitu proyeksi makhluk kuat dari jurang itu tiba, jika mereka tetap berada di dunia virtual ini, maka dengan kekuatan mereka pasti akan terkontaminasi dan mereka tidak akan punya pilihan selain melawan balik. Di dunia luar sekarang, semua orang merasakan sosok samar tiba-tiba muncul dari dunia virtual. Di bawah aura mengerikan ini, mereka hanya bisa menonton dari jauhan. Dan bahkan bernapas pun mereka menjadi sulit, seolah-olah mereka sedang ditekan gunung besar di punggung mereka. Kita tidak boleh membiarkan proyeksi jurang ini datang. Kalian berdua, anak kecil, mengapa kalian tidak segera mundur? Kata leluhur ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia berteriak cemas kepada Kincen dan Molly. Dengan keterkejutan dan kemarahan menatap Kincen dan Molly yang masih ada di tepi celah jurang itu. Sialan, aku akhirnya mendapatkan kekuatan jurang. Kenapa aku harus mundur? Kata Molly. Dia menatap celah jurang di depannya. Molly meraung dalam hatinya. Matanya berwarna hijau dan menampakkan keserakahan. Jika aku terus berbohong seperti ini, bagaimana aku bisa bersaing dengan Iblis Qin? Sementara pada saat ini Kincen juga menyipitkan matanya dan dia melihat sekeliling, merasa sedikit gelisah karena bukan hanya dunia virtual ini, itu memberinya perasaan yang sangat menyedihkan. Kalian berdua, kalian ingin menghentikanku? Kata suara dingin dari dunia jurang itu dan duar, ledakan. Suara dingin itu sangat menakutkan dan dari udara jurang yang membara terpancar dari kehampaan. Sebuah kekuatan ilahi yang tak berujung dan menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Begitu kekuatan ilahi ini turun ke sini, seluruh dunia virtual pun mulai bergetar hebat. Itu dalam kehampaan yang tak berujung, kekuatan jahat yang sangat mengerikan dengan cepat turun ke sini. Di bawah pengawasan semua orang, sosok yang sangat gelap dengan cepat mengeras. Sosok ini memancarkan aura jurang yang mengerikan dan tak berujung seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari jurang. Begitu muncul di sini, sebuah tekanan mengerikan yang menyapu 9 langit dan 10 bumi pun mengalir keluar dengan liar. Boom, boom, boom.
Alam semesta langit berguncang hebat dan kekuatan guntur kilat yang mengerikan turun menghantam sosok itu dan mencegahnya mengeras. Kekuatan dimensi tinggi semacam ini milik seorang prajurit tingkat kaisar dewa yang kuat dari jurang. Ekspresi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah drastis dan dia segera membakar klonnya dengan panik. Pada saat yang sama dia berteriak dengan marah pada leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. "Leluhur abadi, mengapa kamu tidak juga membakar mata abadimu?" Mendengar itu, leluhur kekaisaran mayat hidup abadi pun memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sebelumnya dia bergerak, dia melihat sosok hitam menatap ke langit dengan kesengsaraan guntur dari lautan alam semesta yang terus berjatuhan dari langit. Itu terus-menerus membelah bayangannya menjadi berkeping-keping. Dia pun memiliki wajah jelek. Ini masalah. Kemudian dia mencibir dan melihat langsung ke lapisan dunia virtual di sekitarnya. "Oke, baiklah, tapir kekuatan yang kamu miliki di sini itu cocok untuk kupinjam. Aku akan mengaktifkannya untukmu," dan kemudian ledakan. Disertai dengan suara gemuruh dari orang klan jurang itu, seketika gumbalan kabut jurang membumbung ke angkasa dari kedalaman dunia virtual dan seketika itu memenuhi seluruh dunia virtual. Wah. Ini seketika pun terdengar suara lolongan hantu. Binatang-binatang virtual yang tak terhitung jumlahnya di dunia virtual itu nampak membumbung ke sana. Mereka meledak satu persatu dan tiba-tiba berubah menjadi aliran-aliran daging dan aliran-aliran darah yang lalu mengembun kembali menjadi satu sosok yang agung. Binatang virtual yang sangat agung yang megah di angkasa dan diproyeksikan itu benar-benar perlahan muncul ke dalam sosok besar dan mencoba menggunakan kekuatan ini untuk turun langsung ke lautan alam semesta. Di antara langit dan bumi, aura jurang yang dilepaskan pun meledak. Binatang buas virtual itu memeriksa ke seluruh dunia virtual. Sebagian hujan darah dan seketika mengubah seluruh dunia virtual itu menjadi kuburan. Saat ini Qingchen dan Molly juga basah kuyup oleh hujan darah tersebut dan menghilang ke dalam jurang kabut yang lalu bergelombang seperti lautan. "Oh tidak, dua orang kecil ini," kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Ini adalah kekuatan jurang yang bahkan Kaisar Dewa Puncak pun tidak akan berani terkontaminasi olehnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat Qingchen dan Molly, namun mereka akan pasti menghadapi siksaan begitu mereka terkontaminasi oleh kekuatan jurang itu. Mereka sangat yakin akan hal itu. "Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga seperti itu." Melihat itu, mata leluhur kekaisaran mayat hidup abadi malah berbinar. Dia senang melihat Molly dan Qingchen dalam keadaan yang tidak baik. Pada saat ini, leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi menunjukkan seringai gembira di dalam hatinya karena rencananya berhasil. Ternyata sebelumnya dia sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tampaknya dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan mata keabadian. Akan tetapi sebenarnya dia menahan diri. Dia sangat gelisah jika Qingchen tidak mati. Oleh karena itu, ketika dia mengaktifkan mata abadinya sebelumnya, serangannya sebenarnya telah mengepung Qingchen dan Molly, menghalangi ruang kedua orang di sekitarnya untuk mencegah mereka berdua agar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari dunia virtual. Dan sekarang, akhirnya, rencana leluhur abadi berhasil. Dirinya sangat yakin di bawah polusi jurang kedua orang ini pasti akan mati. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi tertawa liar di dalam hatinya. Dia merasakan bahwa ada sebuah batu besar yang langsung jatuh ke tanah. Yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mengeluarkan orang ini dari jurang. Selama dia berhasil dikeluarkan, tidak ada seorang pun di lautan alam semesta ini yang akan mampu menghukum klan kekaisaran mayat hidup abadi miliknya. Mata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi berkedip-kedip di saat dia terus berpikir. "Leluhur abadi, lihat apa yang telah kamu lakukan," kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia berteriak dengan marah dan ledakan.
Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api keemasan dan cahaya keemasan yang menakutkan seketika menembus langit dan memenuhi kehampaan. Itu langsung berevolusi menjadi telapak tangan raksasa yang langsung meraih Kincen dan Molly di bawah. Dia mencoba menyelamatkan mereka berdua. Masih ingin menyelamatkan orang. Wajah leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi itu pun nampak tenggelam dan baru saja dia ingin mengambil tindakan. Tapi ya, kamu ingin menyelamatkan kedua orang kecil itu, beraninya kamu bersikap begitu sombong di hadapanku. Melihat ini, sosok besar dan agung yang ditransformasikan menjadi binatang buas spiritual itu mencibir dan mengulurkan tangan kanannya secara langsung dengan keras. Dia pun langsung memblokir telapak tangan besar leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dan seketika kedua telapak tangan itu pun bertabrakan dengan keras, membuat kehampaan pun runtuh dan dunia tampaknya telah memasuki ledakan besar. Dan dengan suara yang keras, telapak tangan emas raksasa yang ditransformasikan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun hancur berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang melesat kemana-mana menembus lubang emas di langit dan bumi. Sudah berakhir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun merasa putus asa. Apa yang dia kirimkan ke sini sekarang itu hanyalah sebuah klon. Jika orang klan jurang hanya mengirimkan proyeksi saja, dia mungkin bisa melawannya. Namun saat ini, praktisi dunia jurang itu telah menggunakan daging dan darah jurang yang ditinggalkan oleh tapir jurang yang kuat yang dulu meninggoy di dunia virtual ini. Dan bahkan dia telah memadatkan sosok tubuh binatang buas spiritual ke dalam sosoknya. Dan kehendaknya itu turun dengan intensitas energi dimensi tinggi. Dan itu sebenarnya sudah berada di atasnya dalam hal kekuatan dan sangat sulit bagi leluhur generasi ketiga ataupun hampir mustahil untuk bisa menghentikannya menyerang Kincen dan Molly. Kecuali jika tubuh asliku turun dengan paksa, maka akan sangat sulit untuk bisa menyelamatkan kedua orang kecil ini. Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia terkejut sekaligus marah. Namun dia menggertakkan giginya dan lalu jejak tekad melintas di matanya. Untuk sesaat, dia berpikir demi masa depan negara kuno Tianhuangnya. Hal terburuk yang tidak bisa terjadi adalah dia akan bertarung dan akhirnya dia menggertakkan gigi, tidak lagi menghentikan sosok yang menjulang tinggi itu. Akan tetapi, leluhur ketiga dari negara kuno Tianhuang langsung membakar asal-usulnya untuk berkomunikasi dengan tubuh aslinya. Dia berniat untuk memanggil tubuh aslinya ke sini dan ledakan. Cahaya ilahi keemasan melonjak dan menembus kekosongan alam semesta. Scene berpindah pada saat ini di tanah pemakaman terlarang para leluhur negara kuno Tianhuang. Nampak bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan bintang yang paling hancur tiba-tiba retak, dan lalu seorang lelaki tua kurus dengan pakaian compang-camping dan juga tubuhnya yang lelah perlahan merangkak keluar darinya. Kemudian jalan Dao berdengung. Sosok lelaki tua itu nampak sangat kabur dan kekuatan berdimensi tinggi yang unik meledak dari tubuhnya, mencoba terhubung dengan klonnya di dunia virtual dari kejauhan, dan lalu ingin turun dengan paksa ke reruntuhan 10.000 dewa. Karena reruntuhan 10.000 dewa terlalu jauh dari sini, bahkan jika dia turun dengan kecepatan dimensi tinggi, mungkin kedua makhluk kecil itu tidak mungkin bisa ditolong olehnya tepat waktu. Lelaki tua itu nampak cemas. Dia sangat menyadari kekuatan jurang yang begitu mengerikan, dan dengan konsentrasi kekuatan jurang seperti itu sebelumnya, bahkan seorang kaisar dewa puncak pun akan sakit parah. Bahkan jika dia diselamatkan secara paksa, mungkin asal-usul dan jiwa pihak lain pasti akan tercemar oleh jurang dan mungkin mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna tanpa masa depan. Dulu aku pernah bertempur untuk negara kuno Tianhuang, termasuk 9 dewa dan kekosongan kegelapan yang bertempur melawan banyak makhluk kuno di lautan alam semesta. Meskipun pertempuran itu membuat negara kuno Tianhuangku terkenal dan menciptakan kedamaian abadi untuk masa depan, namun itu juga menyebabkan kerusakan serius pada inti asal-usul kekuatan dimensi tinggiku, yang mana itu tidak dapat diisi ulang. Itu seperti keadaan dimensi tinggi lainnya. Jika aku turun secara paksa
terpaksa mungkin kali ini asal-usulku akan dikonsumsi lagi, dan begitu asal-usulku habis maka aku pasti akan mati. Hah, tidak masalah jika aku mati, tetapi aku takut ratusan juta orang di negara kuno Tianhuangku akan... Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Nampak ada sedikit keraguan yang melintas di hati lelaki tua itu.